Jelaskan tentang warna kepada orang yang buta ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apa lah, saya paksakan lah teman-teman. Jadi saya dari awal sudah bilang abangku, saya agak susah kalau berdiskusi sama orang yang dia sendiri nggak memahami tentang mengenai masalah ilmu tentang periwayatan daripada Al-Quran. Karena abangku kan belajarnya dari Google gitu loh. Itu aja sih. Jadi mengkonternya itu agak sulit. Ingat abangku, Al-Quran mau ada yang 14 atau 30 juz maupun toh nanti ibaratnya ada yang dikurangi ayat-ayatnya, tetap tidak ada yang bertambah dan berkurang abangku. Gitu loh. Oh gitu ya Ustaz. Oke. Ada yang berkurang dan posisi bertambah. Yang posisi ditambah itu mungkin ada kalimat ayat itu yang posisi di posisi jadi 2 ayat gitu loh. Sebetulnya Qur'annya nggak ada yang bertambah dan berkurang. Maka tadi dari awal saya agak kesulitan gimana cara menjelaskan tentang warna kepada orang buta. Jadi sayanya yang kewalahan sendiri ya bangku. Gitu loh. Udah gitu pakai Google lagi. Astagfirullahalazim. Kan repot kita diskusinya gitu loh. Ya udah yang bagian Google Ardian saya masuk dulu lah. Baik. Mohon izin dibesarkan Ustaz. Ya, jadi ini begini Ustaz. Saya paham ya, maksudnya kalau kita merujuk kepada naskah ori, ya, itu naskah ori itu masih bisa kita pertajam lagi. Yang dimaksud naskah ori itu apakah manuskripnya? Kan gitu. Ya kan? Nah, apakah manuskripnya? Nah, kalau tadi ada klaim bahwa manuskripnya pun tidak ada perbedaan ya, sampai di titik komanya. Nah, saya bisa buktikan nanti, sebentar setelah ini. Nah, tetapi nggak jadi debat gitu. Enggak, kita nggak pernah debat abangku. Abangku silahkan bertanya. Dan abangku itu kan bertanya tentang ayat di akhir zaman itu ada posisi 14 surat, ada 30 juz. Itu penamaan sekarang. Secara bacaan komplitnya dari mulai zaman Rasulullah sampai akhir zaman, Al-Quran itu tetap komplit pembagian-pembagian. Bahkan di zaman Rasulullah itu nggak ada harokatnya abangku. Nggak ada tasdidnya, nggak ada sukunnya. Bukan berarti itu penambahan, tetapi itu mempermudah untuk di akhir zaman orang bisa baca Quran. Jadi saya gimana cara menjelaskan kepada abangku tentang Quran secara abangku aja nggak ngerti baca Quran? Please, saya agak kebingungan menjelaskan tentang warna kepada orang buta abangku. Lanjut. Iya, baik. Ini sebenarnya pernah debang sama Bang Ardi ya, tapi saya punya counter argumennya juga sih. Setelah saya buka lebih dalam ya. Di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 112 surah. Karena tidak ditulis di dalamnya Al-Mu'awizatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Dan di dalam Mushaf Ubay terdapat 116 surat, Ustaz. Karena ia menulis di akhir Mushaf itu 2 surat lagi. Saya bantu abangku, saya bantu cara membaca yang baik. Coba baca dari pelan-pelan dari atas. Udah baca abangku. Oh iya, baca yang tadi diterangkan. Baca yang diterangkan tadi. Coba yang pertama baca adalah saya suruh stop. Enggak. Baca dulu yang tadi. Baca yang tadi. Yang tadi yang dibaca itu tadi mana? Nah, itu baca. Ini saya tuntun dah. Udah nenek-nenek ngeyel kayaknya agak nuntun dikit deh. Coba deh. Di dalam? Iya, baik. Di dalam Mushaf Ibnu Mas'ud terdapat 112 surat. Oke, karena apa? Ada tulisan karena kan? Tidak ditulis, karena tidak ditulis di dalamnya apa? Al-Mu'awizatain. Apa itu Al-Mu'awizatain? Enggak. Abangku saya tanya Al-Mu'awizatain apa? Apa artinya? Bang, ini katanya tadi Komal bertanya, Bang. Saya ini bertanya, iya, Bang. Makanya saya tanya dulu pelan-pelan biar abangku ngerti. Saya makanya tahu. Abangku kan saya tadi umpama nenek-nenek. Umpama nenek-nenek saya jelaskan pelan-pelan walaupun saya agak kesulitan. Artinya Al-Mu'awizatain itu artinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu posisi dan bismillah tidak dihitung bacaan surat. Oh, gitu baik. Cuma ini penambahan di situ tetap bacaan Quran tuh nggak ada yang ditambah dan dikurang, cuman angka-angkanya saja yang berbeda. Ampun, DJ gue jelasin gimana?
Enggak, batuknya Bang Ardiansa tadi memberhentikan tangan dia, main juga batuknya. Coba batuk lu sekali. Enggak si Jack Iya, ini saya tuh ini sama- bagus sama lah ini. diskusinya. Sama. Kalau si Jack ini aku seneng diskusinya bagus lah. Meskipun dia nggak ngerti tapi dia tetap aja gitu. Ibaratnya ya sama tadi ya nenek-nenek meskipun udah dibilangin nggak bisa nek, jangan ke situ ntar jatuh. Masih aja terus ya gitu. Oke. Saya lanjut ya. Ini kan kemarin pernah dibantah ya sama Bang Arya. Di dalam Mushaf Ubay terdapat 116 surah. Karena ia menulis di akhir Mushaf itu 2 surah lagi, yaitu surat Al-Hafdu dan surat Al-Hulu. Sebentar ya, nanti Bang Ardi bisa jawab dan saya akan berikan bantahan yang mungkin bisa untuk kita sama-sama belajar. Nah, tapi implikasinya mana dulu? Nah, ternyata perbedaan tadi, baik itu jumlah surat, ketika kita buka di sunnah.com, Bukhari 4987, Sunnah.com Jadi bukan terjadi- channel Islam. Jack, Sunnah.com bukan punya Islam. di bukan punya Islam beberapa situs yang lain juga diakui kok, tidak hanya di sunnah.com. Kalau nggak salah dia dari Suriah, sunnah.com. Adanya pertentangan ujungnya bacaan nanti masuk antara ada doa kunut itu nanti dari itu. Aduh, gue pusing gue kalau Iya. ini ngejelasinnya bingung gue. Aduh. Nggak apa-apa, lanjutin dulu aja. Nggak apa-apa, saya counter nanti Ustadz. Aman. Ya lanjut, silakan. Jack, lu di mute, dibuka mute-nya Jack. Ke-mute itu. Oke, ya nanti saya siap di counter ya. Adanya Ya, pertentangan lanjut aja. bacaan antara umat Syam dan Irak. Nah, di sini langsung saya bacakan dari sunnah ya. Hudzaifah bin Al-Yaman datang menemui Utsman pada saat masyarakat Syam dan masyarakat sedang berperang untuk menaklukkan Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah takut dengan perbedaan pembacaan Al-Quran mereka, yaitu penduduk Syam dan Irak. Kemudian dia memohon kepada Utsman, selamatkanlah bangsa ini. Nah, di sini jelas cukup berbeda dengan klaim dari Ustadz Hanafi gitu, bahwa di awal dikatakan cek di seluruh dunia bacaannya sama. Nah, ternyata pada masa para sahabat hadir itu pun sudah ada perbedaan pembacaan yang bahkan tadi berasal dari perbedaan jumlah surat. Bahkan saya bisa tunjukkan sampai kepada penyisipan dan lain sebagainya, nanti saya akan tunjukkan. Nah, dalam buku sejarah Quran Hadi Ma'rifat ya, dikatakan Hudzaifah menjelaskan, aku ikut perang di Armenia. Aku temui penduduk Syam membaca Quran menurut bacaan Ubay bin Ka'ab yang mengandung beberapa hal yang tidak pernah didengar oleh penduduk Irak. Penduduk Irak mengikuti bacaan Ibnu Mas'ud yang mengandung beberapa hal yang tidak pernah diketahui oleh penduduk Syam. Masing-masing kelompok mengkafirkan kelompok yang lain. Nah, ini berarti kan argumen Ustadz Hanafi bahwa di seluruh dunia sama ini dibantah oleh sumber Islam sendiri, Ustadz. Oke, abangku kan bertanya. Kalau orang bertanya tuh perlu jawaban atau mau dibantah? Baik, monggo, silakan. Enggak, saya tanya dulu. Takutnya nenek-nenek nih ngeyel, nggak paham. Kalau bertanya perlu jawaban atau perlu bantahan? Ya, Kikiu. monggo, bisa keduanya. Monggo, silakan. Ya, makanya ini diskusi. Jadi abangku tuh telah telat. Kita itu udah posisinya udah dari tahun 90-an abangku. Jadi artinya abangku nggak ada. Tadi saya sudah narasinya dengan pelan-pelan untuk menjelaskan kepada orang yang nggak paham supaya paham. Bacaan-bacaannya itu kan abangku sendiri yang ngomong tadi. Oh ternyata enggak kok, ada perbedaan dari suratnya aja berbeda. Ya kalau surat berbeda tapi kalau Qur'annya sama kan nggak ada masalah kan. Mau dihitungnya berbeda tapi bacaan Qur'annya satu. Qur'an itu nggak ada yang berbeda. Gitu loh. Apa yang mau dibantah sama abangku? Oh ini enggak kok, di sini ada 16 surat ditambahkan dengan ayat doanya. Ntar ujung-ujungnya itu bukan surat Quran tapi itu bacaan kunut. Itu udah dibantah semuanya oleh para ulama semua mendunia dan nggak ada perbedaan abangku. Itu loh. Jadi itu posisinya adalah ngeyel.com udah nggak paham, cari-cari Quran nggak nemu abangku. Mau dibacanya ada, taruh umpama Bang Ardiansa bilang itu bukan 30 juz, itu 20 juz, silahkan. Yang 10-nya 55 dibagi ke situ, sama aja nggak ada perbedaan.
Gitu loh. Sama dengan bahasa, dulu baca Quran itu dengan bahasa yang posisi nggak ada langsung seperti Iqra. Berbeda kan ngaji dulu dengan juz amma dengan Iqra. Terus itu perbedaannya, bukan itu yang dicari, tapi bagaimana supaya umat muslim bisa lebih mudah mempelajari Al-Quran dengan cara Iqra tanpa harus mempelajari juz amma, huruf-huruf matinya semuanya tanpa harokat. Gitu loh. Kalau Iqra itu sekarang bacanya, nih saya kasih analogi nih, nggak apa-apa, emak emang agak perlu yang kasih dasar tapi tetap ngeyel sih. Gini loh. Kalau bacanya yang Iqra sekarang langsung abata saja haho. Kalau bacaan juz amma dulu alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho, dal, ro, zai, sin, shin, shop, dot, po, zo, ain dan seterusnya sampai 28 huruf hijaiyah. Tapi kalau di posisi Iqra-nya langsung dikasih baris. Nanti kalau di juz amma itu dengan dilatihnya alif fathah, alif kasrah, i alif doma u. Alif fathatain an, alif kasratain in, alif domatain un, an in un. Kalau di Iqra nggak ada itu. Tapi esensi daripada untuk belajar Al-Quran tujuannya mempermudah. Nggak ada tuh kalimat Qurannya itu belajarnya tuh ditambahin dikurangin. Nggak peduli mau dibilangnya ditambahin dikurangin, tapi bacaan tetap sama. Saya sudah kopinya mau diaduk, lanjut. Jadi yang dalam buku sejarah Quran bahwa masing-masing kelompok mengkafirkan kelompok yang lain karena beda pembacaan tuh nggak pernah ada ya Ustadz ya? Itu hoax ya berarti? Karena harusnya bacaannya sama gitu. Betul tidak Ustadz? Sudah ada di zaman Rasulullah, sudah ada merasa diri paling benar. Tadi saya sudah sampaikan Umar bin Khattab melihat bacaan berbeda dihadirkan kepada Rasulullah, lalu Rasulullah memberikan klarifikasi kepada Umar, memang Al-Quran dibacakan seperti itu. Dan itu turun-temurun seluruh sahabat, nggak ada pertentangan tentang masalah Al-Quran. Saling mengkafirkan sudah ada, tergantung daripada zaman di situ merasa diri lebih merasa bahwa Al-Quran itu lebih cocok di bahasanya dia. Sama, jangankan Al-Quran abangku, di tahun 70-an cuman gara-gara kunut nggak kunut juga udah saling mengkafirkan. Tapi semua umat Islam meyakini kalau sunnah ya sunnah, kalau wajib ya wajib. Nggak ada perbedaan yang signifikan tentang masalah Al-Quran. Kalau merasa ada oknum yang merasa saya lebih masuk surga, yang di sana itu nggak kunut kafir, yang di sini pakai kunut kafir, jangankan Al-Quran, posisi sekarang aja tahun 70-an ada yang model kayak gitu. Tapi yang disalahkan bukan Islamnya, bukan Qurannya, tapi oknumnya. Masih nggak paham nenek? Lanjutlah. Udah aki-aki, gue kasih Ardiansa aki-aki. Gue capek ini kalau diskusi nerangin warna sama orang buta ini. Ya udah aku gantian tanya lah. Udah tadi kan. Ini udah bertanya loh ini. Kesempatan untuk bertanya loh ini. Jarang-jarang loh ada Komal Islam bertanya. Iya, maksudnya kita diskusi lah. Ya kita diskusi lah, Jack. Diskusi itu kan ada tanya, ada jawab lah. Jangan egois gitulah. Iya, aku pengennya gitu sih. Cuman dari tadi memang di awalnya boleh. Kok nggak ada suaranya? Ini dia apa aku yang nggak ada suaranya nih? Halo? Halo? Ya biasa, model agak nge-lag, habis itu mental gitu aja. Lanjut. Oh, aku kedengeran. Kedengeran Bang Blender. Ya, oh, kedengeran. Itu lagi posisi udah model suara dia berarti. Kita itu kayak Aduh. gitu. Nah, dia kan. Nah, itu dia. Tahun 90-an kita udah feeling. Jadi kalau teman-teman bilang Muhammad Hanafi ini udah males mau diskusi debat sama Oten karena emang nggak ada yang pinter kok. Aduh. Bah. Jangkrik. Aku belum makan ini. Aku belum makan ini. Bah, Bang Blender naikin aku lama pula, Pak. Parah kali. Saya loh mau tanya, masa nggak boleh? Kan udah dijawab tadi. Jadi Quran itu terlalu sulit untuk digagalkan, bahwasanya Quran telah berubah. Mohon maaf, saya nyatakan tuh, Quran itu terlalu sulit, nggak ada jalan masuk untuk orang-orang Kristen mempolemikan bahwasanya Quran itu berubah. Nggak ada tuh. Mohon maaf, gitu ya. Mohon maaf. Nah itu matahari tuh. Matahari naikin host. Itu ya tadi host.
Matahari naikin. Itu yang dia tadi kayaknya kepental atau apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz Tata. Masya Allah. Aduh. Capek Bang ini Blender, kita naikin lepurin matahari, bagian Bang. Ustaz Tahta ini ya. Blender ini rese ngerjain saya Ustaz Tahta. Ampun dah. Gimana kita ngejelasin warna sama orang buta ini? Ampun saya ini. Enggak, ini Bang Blender kemana? Bang Blender. Itu ada Bentar, matahari di bawah. Oke. Iya, matahari. Ya kalau cuman tanya doang, Mbak, aku tiduran aja, nggak usah diskusi lah. Jadi begini Bang Ya, Andi, halo, kan? halo. Ya, bro. Aku buka konsep Komal ini memang khusus untuk membantah subhat-subhat Islam, berkolaborasi dengan Ustadz berdua. Memang tadi konsepnya dia memang mau menanya, konsepnya kan begitu. Bertanya sepuasnya, cuman mengarahnya sudah aneh-aneh, kan begitu. Nah, karena sudah mengarahnya aneh-aneh, udahlah, udah nggak betul. Nah, itu aja. Kalau memang kita konsepnya untuk bertanya sepuasnya. Ketika Kristen buka-buka Komal, wow, mana Islam nggak bisa menjawab, mana Islam nggak bisa menjawab. Jadi karena dia mau bertanya, makanya dia mau bertanya. Jadi mau konsep Komalnya. Oke, lanjut Matahari. Ya, jadi saya berpolemiknya di mana, Bang? Saya kayaknya dari tadi kondusif deh. Betul nggak Ustadz Hanafi? Atau tidak? Ya kondusif tapi berpolemik. Ya kondusif sih, tapi berpolemik kan nggak harus nggak Iya. kondusif, Jack. Iya, memang semua tetap ada sisi polemik kan. Tetap Iya. sisi ada polemik. Kita harus jujur. Oke, baik. Jadi Jack, gini, boleh nggak aku maksud tanya saya gini satu loh. aja, Jack? Satu aja. Ya, boleh. Lah, boleh lah. Ya udah. Aku jadi Komal Islam bertanya nih. Ya udah. Enggak. Silakan. Kita kan udah nggak sekali dua kali Jack bertanya, Jack. Diskusi, Jack. Masa aku tanya satu aja. Oke ya. Silakan. Nah, jadi gini. Yang pertama tadi kan udah bahas Quran tuh kan. Udah bahas Quran. Dan yang dibahas itu ternyata yang nggak kelihatan di sini, yang dibahas itu yang nggak kelihatan manuskripnya, kan gitu kan? Betul nggak, Jack? Misal kau bahas Ibnu Mas'ud, nggak ada kan manuskripnya kan? Betul nggak? Iya, tapi dari sumber-sumber sekunder itu juga tidak bisa dibantah. Kita Oh, harus bisa. tahu juga. Oh, Itu bisa termasuk saya bantah. sumber-sumber sekunder. Nah, Loh. kalau bisa ya harusnya tadi dibantah. Tuh, lah makanya kalau saya bantahnya gini, coba mana manuskripnya? Loh, sama juga perawi hadis itu mana manuskripnya? Perawi Nggak ada. hadis. Iya. Maksudnya hadis. Loh, hadis Manuskrip itu kan hadis. dari siapa ke siapa ke siapa ke siapa. Harusnya kalau kita bicara Loh, itu kan lisan, akademisi, Jack. harusnya ada manuskripnya dong. Loh, jangan samakan. Gini, Jack. Mohon maaf ya. Termasuk Quran itu adalah metode periwayatan yang tertinggi tuh di Quran. Karena apa? Karena menggunakan sistem mutawatir lafzi dan juga mutawatir makna tuh. Dua. Jadi harus mutawatir. Gitu loh. Nah, sekarang saya tanya sekarang. Udahlah, aku langsung tanya aja ya di sini ya. Gantian lah, Jack. Silakan. Oke ya, mungkin Jack kita udah nemu jawabannya nih. Kan waktu itu aku bertanya belum nemu jawabannya, bener nggak, Jack? Bener kan? Ya mungkin udah nemu ya sekarang ya. Kita cek sekarang. Enggak, yang mana, Bro? Yang mana? Yang Bro? Yohanes udah nemu belum? Oh, yang Yohanes 8 itu. Ya belum nemu. Udah kan? Udah, nggak apa-apa. Oh ya udah, oke siap, Jack. Aku mau tanya gitu loh. Kita bacakan dulu ya, biar keren gitu loh, Jack. Jangan cuman berpolemik tapi nggak bisa baca kan, nggak masuk gitu konsepnya kan. Oke, aku juga buka manuskrip Vatikan. Aku akan tunjukkan 4 data, Jack. Ya, aku akan tunjukkan 4 data. Oke, aku akan baca satu-satu ya. Sini sama di sini. Nah, udah aku baca, udah aku buka ya. Aku akan tunjukkan 4 data. Saya minta 4 data saya dibantah pakai 4 data Jack. Ya, 4 data saya biar adil dibantah menggunakan 4 data Jack. Tuh. Beh. Tunggu.
Ini kopiku habis 1 loh ini. Buka data aja nih. Kenapa, Jack? Iya, buka data kopiku habis 1 ini. Buka datanya siapa? Buka datamu ini kopiku habis 1 gelas. Oh alah, sabar. Ini kenapa sih ini kodeks sinetikus kok ada diganggu ini? Ini pasti gangguan roh jahat ini. Mau dibuka kayak gini nggak mau. Ini pasti gangguan roh jahat ini, Jack. Nggak apa-apa lah. Ya, kita cek dulu ya, siapa tahu nggak ada gangguan. Oh aman, aman alhamdulillah. Yang ini lah nggak yang aman. Yang ini aman lah. Oke, aku buka di sini dulu aja, Jack. 1361 di sini, Jack. Bah, kok keluar? Udah buka dulu aja. Iya, Nyalain iya. kompor. Sabar, Jack. Jangan kemana-mana. Ini loh. Udah, Jack. Ini udah, Jack. Oh iya, oke. Nah. Ya, saya harap Jack kita belajar lah ini. Bahasa-bahasa gini belajar lah. Biar aku ada tandingannya gitu loh, Jack. Aku baca sih Karena- gitu. Anokhina Edonai alai pancu dan baki. Lanjut. Ya, kita baca ya di sini ya. Di sini ya. Jack, monitor nggak? Ya. Ya, ini kita cek ya. Aerauneson ya, Kai, Ide, Hoti, Ektes, Galileas, Propetes, Ok, Egiritai. Egiritai Yohanes 752 kan, Jack? Di sini tiba-tiba Iya, Yohanes 8. Ya, Palin kan? Oke. Clear ya ini ya. Kemudian di jawaban yang kamu berikan ke aku, Jack. Ingat gak, Jack? Ya, iya masih ingat. Di mana tuh? Papirus sana. Di papirus sana 2B6V, masih ingat nggak? Iya, masih ingat. Nih, kita cek di sini. Ini abad keberapa, Jack? Papirus sana, abad Ya. keempat kalau nggak salah. Abad ketiga. Bah, data sendiri lupa. Iya, itu. Ya, setelah Egiritai ini langsung Palin, bener nggak? Di sini ada Ya, Isus, oke, ada betul, Lego. betul, Nah, ini betul. nggak ada Ya, tuh. betul. Terus saya Betul. nemu data lagi, Jack. Saya nemu data lagi, Jack. Tahun 200 Masehi. Namanya papirusnya Papirus 66, Jack. Nih. Aku bacain ya. Iya, itu kan Bodmer. Tunggu dulu, aku Itu baca kan dulu. Bodmer. Ya, aku baca Oh, dulu, iya, Jack. itu Papirus Bodmer. Iya. Astagfirullahaladzim. Aku baca dulu gitu loh. Silakan. Ya, Aerauneson, Kai, Ide, Hot. Mana, bah. Kai, Ide, Hoti, Ektes, Galileas, Propetes, Ok, Egiritai, langsung Palin. Nah, ini abad ke berapa? Tahun 200 Masehi juga, Jack. Ya kan? Ya kan? Betul ya? Tahun Iya, 200 iya. Masehi ya. Di Sinetikus kan juga nggak ada. Lu kan udah tahu. Nah, ini error nih, nggak tahu kenapa nih. Oke, Gampang ini aku udah nangkep nih, Oke. Iya. Aku jawab. Bisa langsung dijawab? Apa pertanyaanku? Kok bisa datanya beda-beda gitu kan? Enggak, aku nggak tanya itu. Oke, lanjut. Ya udah, silakan. Nah, ini udah Si ketebak ya Jack sampai ini, situ ya? si Jack ini loh. Wah, aku belum tanya aku. Ini ya, oke. Kemudian di sini Jack, tiba-tiba muncul nih ya di Kodeks Bezai ini, Jack. Nih ya, di Kodeks Bezai. Bizai kan? Iya. makanya tiba-tiba ketebak muncul gitu kan? Bizai. Pertanyaanku. Kodeks Bezai ini ngambil dari manuskrip mana? Oke, iya. Oke, saya Itu, jawab Jack. ya. Ya, Ya, tunjukkan bisa, manuskripnya ya, nggak usah dijelaskan. Aku butuh ditunjukkan. Enggak ada manuskripnya. Sebentar, saya tunjukkan Udah dulu. selesai. Jadi gini, Udah ganti boleh. pertanyaan. Udah lu Oh, tanya kamu sekarang. tunggu Udah dulu, selesai, nggak Jack. bisa. Nggak Lu bisa tanya seperti aja, itu. udah selesai. Loh, saya selesaikan dulu. Oke, mohon dibesarkan Udah selesai ya. lu bilang kok. Oke, Udah, berarti lu tanya ini aja. ganti Islam bertanya nggak mau dijawab gitu ya. Ya udah lu jawab. Ya udah lu jawab lah. Oke. Jadi gini ya teman-teman. Jadi gini. Di dalam kitab kita ya dikatakan berpeganglah pada tradisi, gitu ya, yang diberikan baik secara tertulis dan tidak tertulis. Nah, Di mana itu, Jack? Oh ada.
Di mana, Jack? Oke, kita uji kevaliditasnya. Kita uji valid apa enggak ya? Nggak apa-apa, silahkan. Oke, siap. Silahkan. Aku buka, Jack. Di mana tuh? Nah, ini seru ini. Iya dong. Yuhui. Bentar ya. Ya, oke. Duh, rokokku habis 1 bungkus, Rek. Yang mau nunjukin deh, Rek. Rokokku sekarang yang habis 1 bungkus, Rek. Nunjukin data, Rek. Tadi udah cepet lo, nggak ada manuskripnya aja selesai lo sebenarnya. Tinggal lu aja yang tanya ke kita lagi, ya kan? Ya Ustadz ya. Ya, saya sampai habis nih. Pengen setengah bungkus ini, jadi sebuah bungkus setengah Oke, ini. dalam 2 Tesalonika 2:15 dan 3:6. Sebentar ya, saya buka dulu. 2 Tesalonika 2 nomor berapa, Jack? Sebentar. 2 Tesalonika 2:15. Oke, 15. Oke ya, nggak apa-apa teman-teman, santai teman-teman. Ya, lanjut Jack, silakan Jack. Oke, di sini dikatakan seperti ini ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima dari ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, jadi kita harus pahami dulu proses kanonisasi punya Alkitab itu punya the way, caranya sendiri. Berbeda dengan Quran. Quran juga bisa saya sedikit terangkan karena saya juga bolak-balik dari kemarin berbicara mengenai itu. Nah, kita harus tahu bahwa saya kasih contoh sebelum saya masuk ke, tapi ini tolong teman-teman jangan ngantuk ya, karena kalau saya nerangkan itu kadang panjang. Jangan panjang-panjang lah. Ya, enggak. Ini hanya analogi. Ya, ketika silakan. kita membuka 1 Yohanes 5 ayat 7, itu tidak ada di dalam naskah Yunani. Betul? Betul. Tetapi itu ada di abad-abad sebelumnya dan itu dimention di abad-abad sebelumnya. Contoh di abad kedua oleh Tertullianus, di abad ketiga oleh siapa namanya? Abad ketiga itu ada 2 orang. Abad keempat itu oleh Jerome. Kemudian abad keempat oleh Athanasius dalam debatnya dengan Arius. Dia bahkan mengatakan seperti ini, bahwa seperti Yohanes menulis. Oke, kita dapatkan poinnya dulu. Bahwa walaupun di dalam naskah Yunani tidak ada, tapi sandaran kepada para bapak-bapak gereja itu ternyata mereka mengutip. Dan itu ada di dalam naskah Latin, walaupun itu baru ada di abad kelima. Dalam naskah Latin. Nah, sama juga dengan Yohanes 8. Di dalam manuskrip abad keempat dan abad ketiga tadi ya, itu kan memang tidak ada. Tetapi ada data-data seperti Didaskalia Apostolorum, kemudian Didymus Buta, kemudian dikutip lagi oleh siapa? Agustinus dari Hippo, kemudian dikutip lagi oleh bapak gereja yang lain. Nah, jadi sandaran kita seperti yang kita sampaikan tadi, berpeganglah pada tradisi baik itu lisan maupun tulisan. Jadi kami menyandarkan itu kepada 2 hal tadi. Itulah sebabnya kenapa di abad kelima itu muncul. Karena sebelumnya sudah dikutip baik oleh Didaskalia Apostolorum 1. Kemudian dikutip, itu abad pertama bro, Didaskalia Apostolorum. Kemudian yang kedua, dikutip kurang lebih 90 Masehi ya, Didaskalia Apostolorum. Kemudian oleh Didymus Buta, itu abad kedua juga. Kemudian dikutip oleh Agustinus dari Hippo, itu kurang lebih abad ketiga, abad keempat. Nah, jadi seperti itu jawaban kita. Kenapa itu muncul di abad kelima? Karena ada basic-basic itu tadi, dan itu merujuk bahwa ketika abad kelima itu merekonstruksinya. Nah, seperti itu. Ya, udah. Gedein saya, gantian lah. Aku nggak ingin ceramah sih sebenarnya. Kamu bilang, mana ini Bang Blender Boy? Jack, dibuka aja mic-nya. Kalau diskusi sama saya santai aja. Aku nggak perlu ceramah, Jack. Jack. Oke, silakan. Oke. Iya, aku hargai tunjukkan, nanti dikira gua. Iya, santai, tenang aja, Jack. Makanya kan ku matiin. Santai. Tenang aja. Tunjukkan manuskripnya Didaskalia, saya baca. Mana? Tidak ada manuskrip Didaskalia, bro.
Tidak ada manuskrip di sekaleria. Tapi Nggak, itu oke, bukan oke. berarti Yang bahwa kamu itu tidak bilang- pernah ada. Loh, yang kamu bilang Iya. berarti tidak ada ayatnya. Loh, sekarang gini bro, dalam hadis dikatakan ya bahwa Ibnu Jadi nggak usah Mas'ud ke hadis, fokus ke itu sini dia dulu. menolak. Sebentar. Loh, bukan gitu. Kita harus menggunakan jembatan analogi. Ya jangan Kita ke harus situ menggunakan dulu. jembatan Saya analogi. fokus di Jack, sini. yang Gini, dibahas bro. kitab Gini, bro. suci bukan hadis. Hadis itu Yang posisinya dibahas kitab lain suci nanti. bukan Kitab hadis. Ini berarti nggak boleh kasih analogi nih. Loh, Gimana gini loh nih? Jack, tugasmu menjawab pertanyaan Sebentar, saya. Kamu kan ini kan waktu kamu kan saya. bertanya nih. Ya, Kamu saya kan bertanyanya bertanya. simple. Bertanyanya saya simple. Tunjukkan manuskripnya di kalian. Tunjukkan. Saya sedang menjawab gitu loh bro. Saya sedang Ya menjawab. tunjukkan ada Nah, nggak sama. manuskripnya? Sama. Loh, saya mau Kalau- melanjutkan pertanyaan Gini, saya, gini. Jack. Gini, saya bisa jawab Ya dulu nggak nih? Allah. Saya bisa jawab dulu nggak nih? Saya berikan analogi yang sama. Sekarang Nggak usah misalnya kau saya panjang tanya, lebar, di Jack. mana Kau udah panjang Mus'ab tadi. Ibnu Mas'ud, Mus'ab Ubay bin Ka'ab, dan Astagfirullahaladzim. Mus'ab Ibnu Abbas. Tentu Gak nggak usah pernah ada kemana-mana, itu. Jack. Gak usah Bukan kemana-mana. nggak usah Quran itu kemana-mana. Ini ada Quran analogi itu yang memang tepat. Kalau hafalan Anda memang bisa beda sama memahami. kamu. Loh, Quran tuh hafalan beda sama kamu. Tapi mushafnya Ubay bin Ka'ab mana, bro? Mana Apanya? mushafnya Ubay bin Ka'ab? Mushaf Loh, Ubay bin kami Ka'ab ada hafalan. nggak manuskripnya? Gak perlu. Gini bedanya gini bro. Bedanya gini. Andai di dunia ini gak pernah Quran ditulis ya, dengerin ya bro ya. Andai, tapi kan ternyata Quran ditulis ya. Andai di dunia ini Quran gak pernah ditulis bro. Quran sampai sekarang masih ada di dadanya orang-orang beriman bro. Iya, tapi beda-beda, Itu bro. bedanya. Dan saya bisa buktikan Iya, tapi beda-beda. dengan video bahwasanya Iya, tapi itu ada. beda-beda. Dengerin Betul dulu, tidak? dengerin dulu. Ya, dengerin dulu. Ada orang yang menghafal Al-Qur'an sampai detik ini penghafal Al-Qur'an ditemukan. Kau bilang katanya lisan nih kan. Pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Buktinya ada nggak yang hafal Bible sampai sekarang? Ada nggak? Ada nggak ajaran lisan ini? Terbukti nggak? Coba. Loh, lisan itu bukan hanya merujuk kepada ajaran ini. Sekarang gini. Loh, kayak misalnya ditanya gini, terbukti bagaimana nggak? pembaptisan? Ini pertanyaan ini. Sekarang gini, sebentar bro. Ya, itu kapan kita jawab gitu loh. Katanya Islam bertanya. Ini roomnya ini lucu loh sebenarnya. Sorry loh Bang Blender. Tadi katanya Islam menjawab. Iya, kalau ke Sekarang pojok nggak usah berubah gitu lah, jadi Jack. Islam Santai bertanya. aja, santai aja. Iya. Nah, ketika Iya. kita jawab, ketika kita berusaha jawab, ini dipotong gitu loh. Boleh Ya nggak? aku jawabanmu dikasih nggak berapa menit nyambung. gitu, Masalahnya Bang Blender? kau jawab lari ke Quran, kau jawab lari ke Bukan hadis. lari. Loh, Saya memberikan pertanyaan jembatan saya. analogi. Sebenarnya Ya, sederhana. nggak usah ke Tolong bisa situ. nggak Bang Blender? Saya dikasih 2 menit nih tidak dipotong. Loh, Boleh nggak? dari tadi kamu ngomong, aku gini, dengerin. Bro Kita tiktokan Ardiansyah, aja. Bro Ardiansyah, boleh nggak ke room saya aja? Bro Ardiansyah ke room saya. Ya, Saya nggak kasih usah. bro kesempatan Nggak. 4 menit bicara. Oh atau saya enggak 4 menit mau bicara. saya. Saya nggak suka Ya, to be monolog fair. kayak gitu. Enggak Ya, to be suka. fair. Saya sukanya ya interaktif gini aja. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan siapa orang yang berhasil menghafal Bible secara lisan. Tunjukkan. Ya, ketika saya mau bicara, saya udah dipotong dulu gimana nih? Nah, pertanyaan langsung dijawab. Oh, ini bro orangnya. Oh, ini bro orangnya. Lah gitu loh. Loh, kan kita juga harus memberikan backgroundnya dong. Loh, saya nggak tidak? butuh itu. Saya nggak butuh jawaban itu. Saya kan butuh jawaban yang sesuai dengan yang saya tanyakan. Misal, saya tanya, bro, ini warna merah apa warna hijau? Merah, selesai. Ini warna hijau, selesai. Ini warna putih, selesai. Loh, saya ini bertanya gini loh. Kamu bilang Karena 2 ini bukan Tesalonika masalah warna ini, 2:15. bro. Aduh. Ini tidak masalah warna. Iya, pertanyaan Yang kamu tanyakan saya. ini bukan masalah sesederhana itu. Loh, pertanyaan Gitu loh. saya, siapa yang berhasil menghafalkan Bible sesuai dengan yang tertulis di sini? Siapa? Sebutkan nama. Tidak ada. Saya butuh nama. Tidak ada. Nah, ya Tidak sudah. ada. Tapi Berarti saya bisa tradisi terangkan lisan itu. ini, Lah, berarti tradisi lisan makanya- ini. Makanya gini loh, bro. Dengerin Enaknya dulu. itu gini loh, bro. Kalau kita diskusi, kasih lawanmu mantu gitu loh. Enggak, aku nggak akan ini. Kalau memang aku nggak bisa diskusi di sini, ya udah kita diskusi di tempat Billy aja gimana? Gini loh, bro. Loh, kan kapan hari udah di tempat Billy. Gara-gara Iya, apa? di tempat Gara-gara Billy kan kita kan- anunya Bang Billy kan anu kan. Nah, udah. Lemot, Sekarang kita udah iya. ketemu di sini. Udah, sekarang Nah, udah ketemu di sekarang sini. gini, ya kasih aku waktu menjelaskan karena kan kita harus tahu background Oke. masing-masing. Kamu Oke. nggak bisa pakai kacamata Islam untuk memotret kitab kami. Loh, lah, yang mengatakan tradisi lisan siapa? Loh, memang itu ada, tapi kan saya harus terangkan tradisi lisan itu apa?
Kan saya belum Nah terangkan. ini lisan. Apa Iya, lisan? saya Oke, udah lisan terangkan gini belum? pakai kata apa? Pakai kata apa original teksnya? Saya tanya. Loh, saya terangkan dulu dong. Iya, Kalau kita original mau teksnya bisa apa? bahas kata per kata, ya kamu tinggal buka di kamus saja ketemu. Tapi Lah kan ya saya ini harus pakai kata tunjukkan. apa? Saya harus tunjukkan dulu backgroundnya seperti apa lah. Kalau kamu tanyakan seperti itu, saya males. Maksudnya edukasi ke 11.000 orang atau 1.000 orang ini nggak dapat. Sedangkan ini kesempatan saya kasih edukasi gitu loh. Loh, ada Hafiz. Ini Oke, kesempatan saya. Oke, jadi gini, kalau di Gitu. dalam Quran, Jadi gini, bro, sebentar, kalau di dalam saya Quran, kasih tahu dulu nih, saya kasih tahu dulu nih, supaya tahu backgroundnya. Oke ya. Jadi gini, apa namanya? Pertama, kita harus lihat perbedaan cara sistem wahyu. Di tempat kami itu tidak pernah menggunakan metode dikte, tidak pernah. Dari zaman Musa sampai zaman para rasul nggak ada satupun metode dikte. iya saya nggak tanya Kenapa? itu. Loh, saya selesaikan dulu, bro. Iya, tapi saya nggak selesaikan tanya dulu. itu, Jack. Buang-buang waktu kamu. Lah, Pertanyaan makanya kan saya kita harus simple. lihat perbedaan Gini loh, Jack. transmisinya dong. Kamu bilang begini, kamu bilang Kita gini harus tadi. lihat Satu, transmisinya. satu Loh, di kalau Daskalia. kamu nggak lihat, kalau Loh. kalau kamu nggak lihat transmisinya, proses transmisinya, ya kamu akan langsung loncat dan Loh, shortcut saya itu nggak medium tanya cut short. itu, Jack. Saya Nah, bertanya, shortcut gini loh itu ya. Tadi medium kan cut manuskripnya short. ada nggak? Kamu jawab nggak ada Oke, manuskripnya, yaudah, bro. yaudah. Oke, berarti aku nggak diizinkan terangkan ya. Loh, gimana ini? Ya sudah, oke. Parah Silakan ini. Bang Ardi sampaikan sesuatu. Aku mute aja di sini. Enggak, ini Karena langsung aku- aja ini tanya jawab. kesempatanku untuk nerangkan. Ini langsung. Loh, aku nggak bisa Iya, panjang-panjang. aku harus Terus selesaikan dengerin dulu. kamu panjang-panjang nggak bisa aku, bro. Aku bisanya gini, bro. Ini kan di sini tertulis Anda lisan. bertanya nih, Anda bertanya, betul tidak? Nah, benar tidak kalau yang bertanya itu tanyanya lebih pendek daripada yang menjelaskan? Ya, oke. Nah, oke. Tapi pertanyaan selesaikan saya dulu ya. apa? Kalau pertanyaan saya jelaskan, maka itu akan panjang, bro. Saya nggak butuh dijelaskan. Pertanyaan saya bukan Pertanyaannya- jelaskan. Loh, Iya, pertanyaan saya pertanyaannya itu tidak sebutkan. sesederhana ini merah atau biru, gitu loh. Pertanyaan saya nggak minta dijelaskan, bro. Kecuali kalau saya gini, tolong jelaskan. Nah itu baru panjang. Saya Oke, bisa saya kasih mute. analogi, itu gampang banget. Saya mirroring Loh, aja. kan saya gampang nggak minta sekarang. dijelaskan. Saya minta tunjukkan. Gini, kamu tadi bilang di Daskalia, betul nggak? Betul nggak? Iya, Di enggak, Daskalia. Ini ceritanya gimana dulu? Kita fokuskan dulu. Ini kita mau Astagfirullahaladzim, ya Kristen Allah. bertanya atau Islam bertanya nih. Oh, dan kok Kristen kembali ke menjawab. situ lagi? Bagaimana lah ini? Jadi, Lah, biar ya, nggak kamu muter-muter sendiri yang baru bilang. menjelaskan. Bang Ardi Kita dan baru teman-teman. menjelaskan. Biar nggak terlalu ruwet. Gitu loh. Sebetulnya sih mudah. Cuman memang karena memang nggak ngerti, saya bahasa ngeles tuh nggak ngerti ya. Jadi kalau umpama bertanyanya tentang Al-Quran, abangku. Al-Quran itu, abangku, kalau abangku pengen tahu, jangankan posisi bacaan yang dibilang ada 112, ada yang 116, yang tadi abangku ngomong. Anak kecil sekarang pun udah ada yang namanya Google Al-Quran. Anak kecil dia hafal ketika letak posisi surat, ayat keberapa, halaman keberapa. Itu Al-Quran, anak kecil pun sudah banyak yang hafal model kayak gitu. Itu namanya Ustaz. tradisi Iya, iya. lisan dalam Islam. Itu ya, yang itu kan namanya tradisi lisan hafiz dalam dalam Islam. Quran. Dalam kekristenan. Tapi kalau seumpama itu dalam tidak kekristenan berlaku, hafiznya Ustaz. tuh apa? Itu yang dipertanyakan. Mana ada posisi di dalam- hafiz di Iya, betul. Betul Iya, itu, Tan. dalam Itu yang saya kekristenan tanyakan. Itu tidak berlaku metode Loh, kalau itu. tidak berlaku, kenapa kamu membawa ayat 2 Tesalonika 2:15? Kenapa ada lisan yang mau kau tampakkan kan lisan? metodologinya itu bukan hanya tidak ada namanya dihafalkan. Dari sejak zaman Musa tidak Loh, lah, lisan ada ini namanya apa? satu pun kitab yang dihafalkan. Lisan ini Tidak apa? ada. Oke, Lisan sekarang itu saya tanya, nasihat. lisan. Hah? Lisan itu nasihat. Makanya Lisan buka, nasihat. oke, saya buka. Berarti nasihatnya berbeda. Sebentar. Kita buka di 2 Tesalonika ya. Lu mulai ngeles lu Jack ini lo. Tadi ke Quran kritis, giliran dikritisi ke Bible, ngambek. Ini room apa Bang Blender? kita Ini room buka ya. apa? Jangan gitulah. Kalau udah debat, diskusi ya debat. Iya. Jangan mundur lagi. Masalah jualan apa figura itu kayaknya Bro Adi yang lebih jago deh. Bentar ya, saya buka dulu. Jualan Masuk ke figur. framing ya, jualan figura. Iya, framing. Oke. Nggak apa-apa, Jadi Jack. gini ya, Kau bilang gitu nggak apa-apa. Aku nggak keberatan. Dikatakan seperti ini ya.
Nah, ara on adelpoi ya stekete kai krate te tas para dosis. Nah, di sini kata tradisi itu adalah paradosis. Loh. Jadi sesuatu yang diucapkan kayak apa ya namanya? Kalau kita sebut sebagai apa ya? Kalau zamannya Yudaisme itu ada namanya Talmud. Nah, semacam Talmud. Itu adalah teks di luar dari kitab, tetapi itu juga ikut menjelaskan. Nah, kami pun punya yang kita sebut sebagai apa? Sebagai Didaskalia Apostolorum. Nah, Didaskalia Apostolorum itu dia berisi tuntunan-tuntunan, misalnya bagaimana membaptis. Itu ditulis nggak? Apostolorum itu ada. Ditulis nggak? Ada. Ditulis. Ada tulisannya. Oke, mana Ada. manuskripnya? Mana manuskripnya? Nggak ada. Nggak ada. Loh, gimana? Loh, kita memang seperti ini, Bro. Sama juga. Mushaf Ibnu Mas'ud. Mushaf Gak Ubay bin usah ke Ka'ab itu Quran juga ditulis dulu. nggak? Gantian, gak usah ke Quran dulu. Kan aku udah bilang sebentar, gak Bro, usah ke sebentar. Quran dulu. Mushaf Ibnu Ubay bin Ka'ab itu ada tidak? Ada kan? Sekarang kok nggak ada manuskripnya? Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyil Sama. azim. Sekarang nggak ada Nggak usah. manuskripnya gitu loh. Jadi ketika dengerin Bro ya, bertanya, dengerin ingat bro. loh, Bedanya gini bro. justru Bedanya, akan ya bedanya gini, dengerin pertanyaan ya. itu menembak kakimu sendiri, Bro. Ya, dengerin, Gitu. jangan framing, Ya. dengerin. Andai pun Makanya- detik ini sampai Sebentar. detik ini, manuskrip Quran tidak pernah ada sama sekali, dengerin ya. Andai pun sampai detik ini manuskrip Quran nggak ada tuh, Mushaf Ibnu Mas'ud nggak ada tuh, Mushaf Utsmani nggak ada tuh. Andai pun itu nggak ada, kami umat Islam tradisinya menghafal. Beda. Iya, dan itu beda-beda penghafalannya. Saya Lu kok bukakan nih beda-beda? datanya nih, saya ulang ya. Kok beda-beda? Oke, Gimana saya sih? Lu bukakan. nggak ngerti Bang Blender, mohon mutawatir dibesarkan, masalahnya. Bang Blender. Mohon dibesarkan, Bang Blender. Saya bukakan data ya. Supaya kita Nggak sama-sama usah enak kemana-mana, nih. jawab pertanyaan saya. Nggak usah ke Quran Mohon. dulu. Nggak usah ke Mohon Quran, dibesarkan, Bang. nggak usah ke Quran. Jawab pertanyaan Mohon saya. dibesarkan. Didaskalianya Mohon mana? dibesarkan, Bang. Manuskrip Didaskalosnya mana? Loh, manuskrip Ubay bin Ka'abnya mana? Ya. Manuskrip Ubay bin Ka'abnya mana? Kacau ini. Beda, jangan disamakan. Loh, nggak ada kan? Ada Ngelawak nggak? nih Jack ini Ada gimana? nggak? Ini kita bahas Oke. manuskrip. Bang, tolong Jadi dibesarkan pertanyaan saya, saya Bang. nggak terjawab loh dari tadi Jack. Saya tanya, Loh, tunjukkan sama manuskripnya juga. ini. Punya Tunjukkan Ubay bin manuskripnya. Ka'ab Ketika nggak ada kamu manuskripnya bilang, loh. loh, kami ini Iya nggak? hafalan, umat hafal. Kau umat hafal nggak? Saya hafalan, tanya. tapi nih perhatikan nih. Nggak, saya tanya ke Masing-masing kamu. kelompok saling mengkafirkan kelompok yang lain. Astagfirullahaladzim. Bayangin, saling mengkafirkan loh. Astagfirullahaladzim. Nih orang gak ngerti. Kami ini umat hafalan. Aduh, Jangan ini aku disamakan di-mute dengan terus dari kalian. Jangan disamakan. Kita diskusi di tempat lain yuk. Bisa nggak? Lo nggak usah di Aku sini muter aja, ngapain lah? Nggak usah di sini Oke, aja. Aku bikin komal sendiri nih. Ayo. Nggak aku mau, bikin saya nggak mau. Saya nggak mau komal masuk komal yang Kristen fair. saya. Oke. Ya nggak apa-apa enggak. kalau Loh, dibilang aku nggak fair, komal nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau dibilang nggak Loh, fair. Yang penting, gini, yang penting pertanyaan saya nggak terjawab. Pertanyaan Loh, saya sama. sampai sekarang Mana yang soal Ubay bin manuskrip Ka'ab terjawab? Yohanes 753 sampai dengan Manuskrip Yohanes Ubay bin 8 Ka'ab ayat ada 1 sampai 11 Nggak kamu ada. jawab Sama menggunakan aja, bro. 2 Tesalonika. Punyamu aja nggak ada Padahal loh. 2 Sama. Tesalonika saya tagih kamu mana tradisi lisannya. Kamu pun nggak bisa menunjukkan tradisi lisan gitu loh. Gak ada orang yang hafiz Bible. Ada yang namanya hafiz Bible, Arche and Hologos, kai Hologos and Prostonteon, kai Theos and Hologos. Gak ada itu hafiz Bible, gak ada. Gitu loh. Jangan mengada-ada sesuatu yang gak ada. Gitu loh. Datamu ini gak valid. 2 Tesalonika itu datamu gak valid, Jack. Paham? Jangan mengada-ada. Kalau ditanya jawab. Jawabnya nggak valid apa? gimana? Sesuai dengan pertanyaan. Saya nggak Ya, bisa nggak dibela-belokkan. validnya Kalau gimana? saya udah bertanya, saya nggak bisa Nggak validnya dibela-belokkan. Ya nggak Ya jawab. validnya di mana? Ya jawab pertanyaan saya. Jawab. Apa Jawab. pertanyaannya? Ya, Iya, kan pertanyaan. makanya nih saya ulangi nih saya bukain ya. Nih saya ulangi, saya bukain. Nih, makanya yang kalau saya ini bisa tertib kalau ditanya terus jawab langsung ini ya. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami
baik secara lisan maupun secara tertulis. Ajaran lisan ada di sini, betul? Iya betul, ada. Oke, pertanyaan saya, siapa satu orang yang berhasil melakukan ajaran secara lisan di Bible ini? Siapa? Loh, lisan itu bukan berarti seperti itu, bro. Lisan itu bandingkan dengan Talmud gitu loh. Aduh, kacau pula, Bang. Makanya kan ada namanya oral Torah gitu loh. Ada namanya oral Torah. Bang, Gini loh, ngemis-ngemis bro, ke kalau Torah memang kita pula. berilmu Nggak nih, usah ngemis-ngemis kita ke sama-sama Torah, bro. berilmu. Fokus Kalau dengan kita sama-sama kitabmu berilmu, sendiri. Pasti kasih kesempatan lawan debat gitu loh. Iya, masalahnya kamu kemana-mana. Kalau kamu nggak bisa jawab, Loh, kamu lari bukan ke masalah Yahudi. kemana-mana. Kalau Kamu nggak kita bisa jawab, kamu lari ke menerangkan, Islam. tentu pasti ada komparasinya. Saya dong. dari tadi Bukan itu nggak masalah pernah loncat. lari-lari Mau ke loncat Kristen. kemanapun, yang namanya loncat kemanapun, yang penting dia ngejawab kan. Wow, kalau loncat kemana? Lah kamu butuh jawaban apa tidak gitu. Kamu nggak Atau punya kamu cuman- Talmud, cuman bro. butuh- Kamu nggak punya cuman butuh Talmud. main apa besar-besaran ini soundcard. Kan Loh, kita itu bukan aku nggak level pakai kita, soundcard, gitu. bro. Aku nggak Itu pakai bukan- soundcard. Ya itu bukan level kita gitu loh. Itu Loh, aku bukan level kita. nggak pernah pakai soundcard, makanya. Ya, apapun itu, maksudnya entah suara yang lebih keras, nah itu bukan level kita. Ini bukan keras-kerasan suara. Ini Iya, masalahnya sama-sama kamu kita nggak jawab pertanyaan bukakan saya itu loh yang jadi jawaban masalah. gitu loh. Lah, kan kita kan harus kasih basic toh. Kalau kita nggak kasih basic gimana? Oke, saya kasih Aku kamu 2 tahu, menit ya. maksudnya 2 gini menit loh, yang ngomong ya. teman-teman di bawah. 2 menit untuk Oke, menjawab ya, pertanyaan saya. nah, Sepakat gitu nggak? lah. Gitu. Wah, Oke, dari nggak tadi apa-apa. kayak- Tapi syaratnya kalau dalam 2 menit kamu tidak menjawab pertanyaan saya akan begini lagi. Sepakat? Oh, nggak masalah, nggak masalah, nggak masalah. Oke ya, deal ya. 2 menit saya akan kasih dia. Kalau sampai dia nggak bisa jawab pertanyaan selama 2 menit, saya akan begini lagi. Lanjut, gedekan dia, host. Nggak usah digedekan. Oke, jadi gini ya teman-teman. Kita harus paham metode transmisi Alkitab dengan Quran itu beda. Alkitab itu bukan menggunakan metode didikte. Jadi jangan kode kami dengan cara didikte. Nggak pernah. Bahkan semua nabi nggak pernah ada satupun pakai cara didikte. Satu-satunya metode yang didikte itu punya Anda. Nah, kelemahannya apa metode didikte? Kalau ya terjadi perbedaan tadi kayak Ilyasa, Idris, nah itu jelas itu didikte, that's it, itu kedebang gitu loh. Berarti itu total bukan dari Tuhan, it's easy. Tapi karena kami tidak menggunakan metode itu, makanya punya kami adanya beberapa manuskrip. Itu bedanya. Nah, apalagi punya kami secara historikal itu ada gitu loh, sesuai. Jadi nggak mungkin wahyu dari Tuhan, yang namanya wahyu dari Tuhan, itu secara dikteannya itu beda-beda gitu loh. Tadi sudah saya debang. Nah oke, balik. Sudah ada di dalam Didaskalia Apostolorum. Nah, Didaskalia Apostolorum yang kita miliki adalah salinan dari salinan. Sama juga dengan dalam posisi apa? Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Mana manuskripnya? Nggak ada. Sampai sekarang nggak ada. Kenapa? Karena dilakukan pembakaran. Sesuatu yang tidak pernah dilakukan dalam sejarah kami. Mengkanon dengan melakukan pembakaran. Seperti menyembunyikan sesuatu. Nggak pernah ada di dalam kitab kami. Nah, di dalam Didaskalia Apostolorum ada. Didymus Buta juga ada. Kemudian dari Santo dari Hippo, Agustinus dari Hippo itu ada. Maka di abad ke-5 itu baru muncul. Nah, itulah metode transmisi punya kami. Jadi jangan disamakan dengan metode transmisi punya kalian. Saya bahkan bisa bukakan ya, di mana punya Ibnu Mas'ud itu saling tumpang tindih dan lain sebagainya. Saya punya data itu, cuma ini belum saya bukakan udah 2 semua. menit, Jack. Udah 2 menit. Seperti itu. Udah 2 menit, kamu belum menjawab pertanyaan saya, Jack, sampai sekarang. Saya sudah bilang, tidak ada manuskripnya, tapi kami punya salinan dari salinan gitu loh. Loh, pertanyaan saya apa? Loh, kamu kan minta manuskrip. Oke, sekarang gedein saya. Nih, wah, nih orang. Gedein saya, host. Izin, host. Tunjukkan manuskrip Ubay bin Ka'ab. Silakan. Dengerin bisa dulu. Seperti itu. Kasih saya juga. Silakan. Saya tanya, ketika saya tanya soal di mana ini tadi di abad ke-5 Bezai, Kodeks Bezai, kamu jawab nggak harus tertulis, bro, karena kami juga punya tradisi lisan, kan gitu. 2 Tesalonika 2:15. Pertanyaan saya, siapa nama orang yang berhasil menghafalkan Bible dengan tradisi lisan? Jawab.
Memang tidak ada. Ya, lah enggak kamu Bukan terus baik, kalau nggak ada baik ngapain kamu tradisi bawa lisan, ini? bukan baik tradisi lisan. Maksudnya kita tidak baik dihafal gitu. Loh, Kita tidak kalau nggak menggunakan metode lisan seperti ini itu. apa? Lisan ini keluar Gini dari loh, mana? Bro. Udah. Ya jawab, makanya tradisi lisan ini menjawab menggunakan tulisan atau tidak bacanya. Sekarang gini bro. Ini lo dijawab. Kamu Bikin aku manuskrip ini loh, Bincapnya mana? tradisi lisan ini dengerin, tradisi lisan ini sambil membaca tulisan Ya. atau tidak, saya tanya. Tradisi lisan. Ya ini kan Tradisi kamu kan lisan, pada iya, ajaran-ajaran nantinya yang itu kamu juga terima dibukukan. baik secara lisan maupun secara tertulis. Iya. Tradisi lisan dan nantinya tertulis. itu Oke, sekarang saya dibukukan. tanya, apa bedanya tradisi lisan dan tradisi tertulis? Bedanya apa? Ya tradisi tulis itu ada manuskripnya, ada perkamennya. Nah, Tapi terus kalau tradisi lisan? kami pun itu juga ada catatannya. Saya berikan Gimana, contoh. gimana? Talmud Coba itu diulangi, nggak pertama jelas juga suaramu. lisan. Nggak jelas suaramu, coba ulangi bro. Oke, saya kasih contoh. Talmud Loh. itu kan juga lisan sebelumnya. Ya Tetapi Allah, bahas kemudian kitabnya orang dibukukan. lain lagi, ya Allah. Gitu. Nggak usah ke orang lain, Jack. Sama juga di tempat Loh. kami, ketika kami punya tradisi lisan, Agama orang lain kemudian itu sih. dibukukan. Gak usah Itu lari-lari yang ke kami agama sebut orang sebagai- lain, Jack. Ya Allah, ya Roh. Ini analogi, ini bukan masalah lain. Jelaskan Kalau saya aja di lari, agamamu, jelaskan ini di beda cerita. agamamu. Ya jelaskan dari agamamu Ini beda sendiri, gak cerita, usah ke bro. Talmud. Loh, saya kan kasih analogi. Analogi dari tempatmu sendiri. Loh, analogi itu kan jembatan. Betul Iya, tidak? jembatan dari tempatmu sendiri, dari Kristen. Silakan. Jembatan ini supaya apa? Bahkan nenek-nenek di bawah itu paham. Nah, kalau Iya, nenek-nenek di jembatan bawah dari pada agamamu paham, Kristen sendiri. Jembatan dari agamamu Kristen sendiri, Aduh. silakan. Ini gue di mute terus dari tadi nih. Lah kamu nggak Gimana jawab nih loh. diskusi? Kamu nggak diskusi jawab ini? loh. Kamu nggak jawab pertanyaan saya. Nggak Yang jawab namanya apanya? tradisi lisan. Kamu Tradisi jawab lisan itu menggunakan kemudian analogi dicatatkan, dari gitu. kekristenan sendiri. Jangan menjawab analogi gitu, dari bro. Yahudi, dari Islam. Kenapa Tradisi harus ngemis-kemis lisan kedua itu agama kemudian ini? dibukukan. Iya, Yang kenapa harus disebut ngemis kedua apa? agama ini, Jack? Didaskalia Kenapa harus Apostolorum. ngemis-kemis? Nah, dalam Didaskalia Apostolorum, di situ jelas kita kasih contoh. Misalnya baptisan, bro. Dalam baptisan itu ada 3 macam. Kamu dibaptis pertama dengan air mengalir, kedua atau dengan air, gitu kan? Atau ketiga Allahu Akbar. dengan cara dicurahkan dengan air 3 kali. Enggak, ini saya nggak kan tanya nggak itu. ada di Saya dalam- nggak tanya itu. Di dalam kitab kanon kami, tapi itu ada di dalam tradisi lisan yang kemudian dibukukan di dalam Didaskalia Apostolorum. Nah, begitu juga dengan kisah mengenai perikop adulterae. Perikop Loh, sekarang jangan dibukukan kemana-mana. di dalam, Jangan kemana-mana. Kamu tradisi bilang lisan kami di dalam apa namanya Didaskalia Apostolorum. Nah, kemudian gimana nih orang? dikutip lagi oleh Didymus Buta. Kemudian dikutip lagi oleh siapa? Oleh Agustinus dari Hippo. Itu Tradisi lisanmu itu dibuktikan dengan kenapa apa? di abad Enggak, saya tanya kelima, sekarang. Tradisi makanya lisanmu, muncul di dalam papirus itu. Karena itu tradisi berasal lisan dari itu tadi. dengerin. Tradisi lisanmu dibuktikan dengan Saya apa? ulang ya bro, ya. Saya ulang. Yang pertama dari Didaskalia Apostolorum. Ah, mana? Nah, Mana kemudian di itu Daskalia dikutip Apostolnya oleh mana? siapa? Dikutip Mana oleh Didymus manuskripnya? Buta. Didymus Loh, mana Buta juga manuskripnya? menunjukkan itu ada. Nah, Loh, yang kemudian mana manuskripnya? Agustinus dari Hippo juga menunjukkan itu ada. Manuskripnya Ketika mana? Agustinus dari Hippo menunjukkan itu ada, maka Allahu itu Akbar, pasti udah nggak ada. nyambung ini, dah. Dan Agustinus dari Udah Hippo nggak nyambung, nggak bisa rentang jawab waktunya itu pertanyaan kurang saya, lebih Bang abad Blender. keempat. Udah nggak bisa jawab pertanyaan saya, Bang Blender, dah. Makanya itu ada di abad kelima.
Gitu loh, bro. Saya ulang udah ya, nggak bro, bisa ya. jawab kamu, nggak bisa jawab pertanyaan saya, udah Saya ulang, bro. selesai. Saya ulang ya. Nggak Sekali bisa, lagi ya. kamu nggak bisa Itu jawab pertanyaan memang- saya. Nggak bisa, Jack. Kamu nggak bisa lari. Saya ulang dulu. Jadi yang pertama Loh. itu ada di dalam Didaskalia Apostolorum. Mana Didaskalia Didaskalia, mana Apostolorum itu ada di Didaskalia abad Apostolorumnya? pertama, Ya mana? Dia ada di abad pertama. Nah, Ya, mana kemudian itu manuskripnya, dikutip mana? Oleh Didimus Mana? Buta. Loh, Setelah gini loh, Didimus Jack. Buta mengutip, Jack, kemudian Jack dengerin ya. Hippo yang mengutip Jack, juga. pakai Kisahnya data, Jack. persis. Pakai Semua data ya. komplit. Oke. Ini dengerin Jack ya. Baru setelah Saya itu tunjukkan, muncul di dalam papirus, saya apa tunjukkan manuskrip papirus nih ya. Saya berhasil menunjukkan papirus pada tahun 200 Masehi, Jack. Saya pakai data ini. 200 Masehi saya pakai data Gini nih, loh, bro, ya. gini, bro. Di tahun Di 200 dalam- memang di Masehi dalam papirus- di sini tertulis Dalam papirus Eroneson itu memang tidak ada. KID Saya juga tahu itu. Hoti Ektes Galileas Tetapi, Propetes di dalam- O di das- Egeretai. Setelah Di Daskalia Egeretai di sini, Apostolorum itu Jack. ada, bro. Setelah Egeretai ini paling Gini loh, lah. bro. Di dalam Buktikan Didaskalia bantah Apostolorum itu data ada. saya. Kan saya tadi udah bilang bantah 4 data Nah, saya. kami ada. Loh, itulah kenapa ngomong pada abad sendiri ya, kelima itu galak. dicantumkan. Tahu ini. Ya, Kita nggak asal. ya bantah 4 data Berbeda saya dengan 4 datamu, Jack. perbedaan di tempat kalian. Walah, kok nangis ini gimana ini? Tempat kami itu nggak akan Jack. berpengaruh. Kenapa? Jack, bantah Tidak 4 ada data saya, Jack. berpengaruh Bantah di dalam 4 perbedaan manuskrip tadi, saya, terhadap Jack. kitab kami. Allahu Kenapa? Dalam Akbar, la kitab- haula wala quwata illa dalam billahil kitab kami aliyil itu azim. tidak menggunakan metode didikte. Udah, habis dia, habis kekurangan data dia. Saya kan tadi udah Jadi bilang, saya punya 4 data, perbedaan Jack. itu menyebabkan Saya apa? punya 4 data. Menyebab- 4 data saya pasti bukan ini dari Tuhan. tolong dibantah Begitu terjadi menggunakan perbedaan, ini 4 jelas data pasti dari bukan dari kamu, Tuhan. gitu loh. Nah, itulah kenapa ketika ini saya gimana tunjukkan lah, host? bukti bahwa di kitab kalian itu juga ternyata Aduh, nggak perbedaan- mampu jawab perbedaan. pertanyaan saya. Sesuai dengan Saya bawa 8, manuskrip dari surat tadi, Jack. 82, Kamu sama sekali nggak maka menunjukkan pastilah manuskrip, bukan berasal gitu loh. daripada Tuhan. Nah, dengan demikian Ngomong sendiri dia. dengan keselamatan yang daripadanya, janji selamat daripadanya, didikte aja beda-beda. Udah turunin aja lah. Turunin. Kita belum bicara masalah Udah turunin. manuskripnya. Udah turunin. Perbedaan manuskrip juga banyak. Monitor. Saya dari tadi saya membawa 4 manuskrip. 1, Papirus 66, 1. 2, Papirus Hana dari apa? Dari Vatikan nih. Naskah Papirus Hana nih. Kalau nggak percaya nih. Nih kayak nih tuh. Saya bawa manuskrip Hana. Oke? 2. Ketiga, saya bawa Codex Vaticanus. Nih, digit Fatlib. Masih loading. Keempat, saya bawa Codex Sinaiticus, manuskrip langsung. Kenapa 4 manuskrip saya dibantah dengan congor? Kenapa? Kenapa gitu loh? Saya baca, saya nunjukkan. Keempat-empatnya manuskrip saya tunjukkan. Ketika kamu bertanya soal Quran kritis. Ketika saya bertanya soal Bible, kau lari-lari. Oh, ini katanya Muslim, katanya tadi bertanya. Udah masuk ke sini, udah nyebur, udah basah, kamu baru bertanya. Loh, bukankah ini komalnya nggak boleh dibuat renang ya? Kok baju saya basah? Tar. Lanjut, Bang Blender. Udah dulu, saya dulu. Ya, saya jelaskan masalah Quran dulu ya. Jadi Al-Quran itu hafalan. Sehingga nanti para sahabat itu ketika wahyu turun kan beransur-ansur. Ya mereka menghafal. Ada yang ditulis, ada yang tidak, langsung menghafal mereka. Makanya nanti yang hafal itu dibagi 3. Pertama, orang muhajirin, berarti orang Mekah. Seperti yang terkenal hafalannya Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Khalid bin Sa'id, Amr bin Fahira, Arqam bin Abi Arqam, Abu Salamah, Ja'far bin Abi Thalib, Khatib bin Amr, Jubair bin Awam, Tolha bin Ubaidillah, Abdullah bin Abu Bakar ya. Nah terus ini yang terkenal banget sudah. Nanti yang kedua dari kaum Ansor. Siapa mereka? Abu Ayyub Al-Ansori, Khalid bin Zaid, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Abdullah bin Rawahah, Mu'ad bin Jabal, Mu'aqib bin Abi Fatimah. Ini masih banyak. Nanti ketika tahun Hudaybiyah nambah lagi ratusan lagi.
Nah, jadi Al-Quran ini dihafal. Jadi jangan ditanya, mana mushafnya Ubay bin Ka'ab? Loh, kenapa tidak nanya semua? Kan mereka bukan cuma dia yang hafal, banyak. Mana mushafnya Abu Bakar? Mana mushafnya Khalid bin Said? Mana Umar bin Fairah? Nggak usah ditanya kayak gitu, mereka sudah hafal, nggak harus menulis kan? Sama dengan gini, orang Indonesia ini rata-rata hafal Pancasila, cuma 5. Saya nanya ke Ustadz Hanafi, Ustadz, mana Pancasila? Kok kamu hafal, mana manuskripnya? Ya nggak perlu nanya. Ya wong dia sudah hafal, kok ngapain? Ya nulis-nulis kayak gitu. Ya kayak gitu. Nah, makanya Al-Quran itu dihafal. Nanti andai kan Ibnu Mas'ud dengan Ubay bin Ka'ab terus kurang, ya, ada yang kurang suratnya, berarti mereka tidak menulis karena mungkin sibuk peperangan. Tapi mereka menghafal, tapi tidak sempat menulis gitu. Bukan berarti, wah, kok hilang ini mushaf ini? Kok hilang ini berapa surat? Bukan hilang, tapi tidak menulisnya gitu loh. Nah, terus ini yang terakhir ya, tentang kok ada perbedaan sampai bertengkar. Sebenarnya perbedaan itu di zamannya Umar dengan Rasulullah sudah ada. Nah, ini dari Umar bin Khattab ya. Aku mendengar Hisam bin Hakim. Dia baca Al-Quran kok tidak seperti yang Umar hafal gitu loh. Akhirnya marah, dia diseret, dibawa ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ini loh baca Qurannya beda dengan saya. Tunggu dulu, jangan emosi. Coba kamu baca Hisam, dibaca. Terus kamu baca Umar, dibaca. Umar, ini tidak salah dia itu. Memang Al-Quran turun dengan 7 huruf. 7 huruf itu maksudnya 7 kaum. Ya, apa saja? Quraisy, Huzail, Tamim, Asad, Robi'ah, Hawazin, Sa'id bin Abu Bakar. Karena memang gini loh, Al-Quran itu turun di Arab Quraisy. Orang Quraisy tidak kesulitan membaca Al-Quran itu. Tapi ketika Al-Quran nyampe ke beda kaum, misalnya Tamim, Huzail, mereka tidak bisa kesulitan. Ada yang tidak bisa pakai hamzah, makanya walam yakullahu kufuan. Ada yang baca kuf'an. Karena Tamim itu tidak bisa pakai waw, bisanya pakai alif, sehingga mereka walam yakullahu kuf'an ahad. Ya, sama seperti di Indonesia. Indonesia ini kadang-kadang dialeknya agak sama. Bapak mau kemana? Orang Betawi, babe mau kemana? Apakah mau disalahkan? Ya tidak. Diperbolehkan baca seperti itu. Makanya hal ataka hadisu Musa boleh dibaca hal ataka hadisu Musa. Terus wadduhe walaili ida saja boleh. Karena apa? Karena itu qiraat sab'ah. Ya, orang-orang Betawi enggak usah dipaksa pakai a. Babe mau kemana? Terserah. Wong dialeknya udah biasa kayak gitu. Ya, sama dengan orang Sulawesi. Baca n itu sulit. Kristen, tahang, pakai eng. Apakah mau disalahkan? Wong udah biasa. Nah, sama seperti Al-Quran, siro itu bisa dibaca 3. Pakai sod bisa siroto, pakai sin bisa siroto, atau ziroto. Apakah mau disalahkan? Tapi syaratnya harus tahu ya. Kalau saya baca wadduhe, berarti itu waros. Ya, dari nafi. Berarti qiraat sab'ah itu. Nah, nanti kalau saya baca wadduhe karena itu waros, berarti dari nafi. Nafi dapat dari mana? Dari Abdurrahman bin Hurmuz. Abdurrahman bin Hurmuz dari siapa? Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah dari siapa? Dari Abu Hurairah. Abu Hurairah dari siapa? Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dari siapa? Dari Rasulullah. Jadi kalau dibaca wadduha, gimana sanadnya? Nyampe ke Rasulullah. Gitu ya. Jadi apa? Berbeda pendapat bacaan itu bukan berarti Qur'annya yang salah. Tapi boleh dibaca seperti itu. Sama dengan bahasa Indonesia. Bisa di dialek wadduha atau wadduha. Bapak mau kemana? Babe mau kemana? Ya, atau orang yang tidak biasa pakai huruf apa tidak bisa. Ya udah sebisanya. Makanya kata Rasulullah, kalau nanti ada perbedaan tentang bacaan, kembalikan ke Quraisy. Ya, akhirnya kita dia pakai Quraisy ini di Mekah itu. Ya, karena turunnya Quran itu ya Quraisy. Sehingga kalau ada beda-beda pendapat, kembalikan ke Quraisy saja. Kalau dulu turunnya wadduha ya wadduha. Tapi kalau orang-orang baca wadduha, tidak apa-apa punya sanad ke Rasulullah gitu. Tapi dianggap oleh orang-orang Kristen beda versi katanya.